Suara jangkrik bersahutan. Angin malam nyeret daun pisang di belakang rumah. Di tengah suasana itu, terdengar suara perempuan muda, Sri, sedang ngomel di dapur. Ya Allah, kenapa sih kalau listrik mati tuh pas aku lagi goreng tempe? Udah gosong, nyamuk nempel, setrika hidup lagi enggak? Nih kampung Ganyem kayaknya bukan dikutuk, tapi dikredit sama setan deh. Sri, cewek desa 25 tahun, kerja serabutan di warung, tinggal sendirian karena ibunya keluar kota. Orangnya cerewet, tapi penakutnya level internasional. Malam itu, listrik di kampung padam gara-gara petir, dan kabar beredar. Ada hantu baru nongol di kebun bambu belakang rumahnya. Tetangga Bu Prapti datang bawa lilin dan berita seram. Nduk, hati-hati ya, barusan si Parjo lihat pocong goyang di belakang rumahmu. Goyang? Maksudnya gimana, Bu? Goyang apa? Dangdut. Ya pocongnya ngeloncat-loncat. Terus pas disorot senter malah nyengir. Sri panik. Tapi karena cerewetnya ngalahin takut, dia malah komentar. Kalau pocong bisa nyengir, berarti giginya lengkap. Aku aja ompong satu. Sri memutuskan untuk tidak tidur malam itu. Dia duduk di ruang tamu, ditemani kucing kampung bernama Bolot dan radio butut. Radio nyala pelan, tapi mendadak muncul suara seram. Sri, kamu sendirian ya? Sri langsung teriak, radio dilempar, tapi suara itu balas. Aduh, sakit Sri. Aku Sumiati, tetanggamu. Ini radio desa, jangan dilempar. Ternyata itu si Sumiati, penyiar amatir radio desa yang sering salah frekuensi. Sri ketawa malu-malu, tapi pas balik badan, Bolot kucingnya berdiri 2 kaki dan ngeliatin dia. Bolot, jangan bercanda. Aku nggak suka film Jepang. Kucing itu tiba-tiba ngedengus, terus jatuh pingsan sendiri. Nah, ini baru kucingku, lemah semangat kayak aku. Besok paginya, Sri cerita ke temannya. Yanti, cewek genit tapi pemberani. Yanti malah ngajak Sri ngeburu hantu itu buat konten TikTok. Kita bikin video, judulnya Pocong Ngejar Tapi Gagal Fokus. Ya Tuhan, aku belum mati aja udah diviralin. Akhirnya mereka berdua berangkat malamnya ke kebun bambu bawa senter, kamera, dan bekal gorengan. Biar kalau takut, aku kunyah risol. Ya, kalau pocongnya lapar, kata Yanti, kita barter. Aku kasih risol, dia kasih nyawa. Sahut Sri. Saat lagi nyorot bambu, tiba-tiba muncul sosok putih loncat-loncat. Sri langsung teriak dan lempar senter. Astagfirullah Yanti, aku kangen sama lampu PLN. Tapi begitu disorot lagi, ternyata bukan pocong, melainkan Pak Lurah yang lagi latihan senam pernapasan pakai kain kafan bekas lomba 17. Pak Lurah, saya lagi uji mental. Katanya kalau bisa jalan di kebun bambu tengah malam, rezeki lancar Sri. Ya rezeki lancar tapi jantung warga rusak Pak. Tapi setelah insiden itu, keanehan beneran mulai muncul. Sri dengar suara tangisan tiap malam. Kadang dari dapur, kadang dari sumur. Suatu malam dia iseng jawab, Sri, woi yang nangis butuh tisu apa butuh perhatian? Suara tangis langsung berhenti. Lalu muncul bisikan pelan. Sri, aku dulu tinggal di rumah ini. Sri gemetar. Tapi karena refleksnya komedi, dia malah jawab, wah, berarti kita satu KTP domisili dong. Lampu lilin tiba-tiba mati. Dari balik kegelapan, muncul bayangan perempuan berambut panjang. Bajunya robek. Matanya kosong. Sri panik, tapi lidahnya cepat. Mbak, kalau mau numpang, izin dulu. Ini rumah ngontrak, bukan kos bebas hantu. Hantu itu malah nangis makin keras. Aku nggak bisa pulang.
Sri, ya jelas, udah lewat jam angkot terakhir. Ternyata hantu itu arwah penghuni lama yang meninggal karena ketiban genteng waktu nyapu halaman. Dia cuma pengin diinget dan didoakan. Sri dengan gaya konyolnya ngaji pakai mic karaoke. Suaranya fals setengah mati. Tapi anehnya, setelah itu rumahnya jadi terang dan tenang. Bolot kucingnya nggak lagi berdiri dua kaki. Paling-paling berdiri kalau mau makan. Dan malam Jumat berikutnya nggak ada suara aneh lagi. Kecuali suara Sri nyanyi dangdut di dapur. Keesokan harinya, Sri buka warung kopi kecil di depan rumah. Tulisan di depan, warung Sri, kopi bisa ngilangin kantuk bukan nyawa. Yanti bantu promosi, dan Bu Prapti cerita ke warga kalau Sri udah ngusir hantu. Padahal dia cuma ngaji fals. Kadang hantu tuh nggak nakutin, cuma kesepian. Yang nakutin itu manusia yang hidup tapi lupa caranya ketawa. Jadi, kalau hidupmu lagi suram, jangan takut. Kadang lucu-lucuan dikit aja udah cukup buat ngusir setan.